Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020. Pada hari ini, saya akan bicara dengan tema Bacalah. Sekali lagi saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Bacalah. Mari kita mulai. Bacalah, kita lihat hadis Bukhari nomor 1.3 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin As-Jubair, dari Aisyah Ibnu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hiro dan bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hiro. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi. Dalam keadaan gelisah, beliau menemui Khadijah binti Khawailid seraya berkata, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uja, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Warokah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokah berkata, ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warokah menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warokah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut. Karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatroh kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin
Abdullah Al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan, ketika sedang berjalan aku mendengar suara dari langit, aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di gua Hiro duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih, juga oleh Hilal bin Radat dari Asjuri, dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Asjuri. Ini penjelasan saya terhadap hadis Bukhari tentang wahyu pertama Muhammad tersebut. Ini keterangan dari saya. Ini adalah kejadian Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah SWT di Gua Hiro. Timbul pertanyaan di sini. Memangnya Allah SWT mengutus malaikat kepada Muhammad SAW dengan membawa sebuah kitab, sehingga Muhammad SAW disuruh membaca kitab tersebut. Coba bandingkan ketika Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah. Apakah Nabi Musa disuruh membaca juga? Katanya Muhammad SAW itu seperti Nabi Musa. Tapi kenapa berbeda cara menerima wahyu pertamanya? Dari 25 nabi yang diakui oleh agama Islam, nabi manakah yang menerima wahyu dari Allah dengan cara disuruh membaca? Yang saya tahu, bila Allah mengutus seorang malaikat kepada nabinya untuk menyampaikan wahyunya, biasanya dengan cara lisan, bukan dengan cara membaca. Jadi aneh bila malaikat menyuruh Muhammad SAW membaca waktu pertama kali menerima wahyu. Memangnya dari surga malaikat membawa sebuah kitab untuk dibacakan kepada Muhammad SAW. Bila membaca diartikan melafalkan, mengulang ucapan malaikat, memangnya susah mengulang ucapan malaikat itu. Jadi jelas di sini Muhammad SAW tidak sama dengan Nabi Musa dalam hal menerima wahyu pertama kali. Saya ulangi, jadi jelas di sini Muhammad SAW tidak sama dengan Nabi Musa dalam hal menerima wahyu pertama kali. Dan terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak maha kuasa. Kalau memang benar Allah SWT mengutus Jibril di Gua Hiro untuk membaca, sedangkan Muhammad SAW tidak bisa membaca, pasti Muhammad SAW langsung bisa membaca. Contohnya, Yesus bertemu dengan orang lumpuh. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit dan berjalanlah. Segera orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Kalau memang Allah SWT itu maha kuasa, dan kalau memang Jibril diutus oleh Allah SWT, ketika Jibril datang kepada Muhammad berkata bacalah, walaupun Muhammad SAW itu buta huruf, seketika itu juga Muhammad akan bisa membaca, karena yang mengutusnya adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa membuat orang yang tidak bisa membaca menjadi mampu untuk membaca. Jadi terbukti bahwa Jibril tidak diutus oleh Allah SWT, dan Allah SWT bukanlah Tuhan yang maha kuasa. Kalau memang benar Allah SWT itu maha kuasa, Muhammad akan bisa langsung membaca ketika Jibril menyuruh dia membaca. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.